Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Arsyafatoni. Saya dengan NIM 23000111463. Saya dari program studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi, video ini merupakan tugas dari soft skill tahap pertama yang berjudul Inilah Kisahku. Jadi, saya dari TK, SD, saya menjalani pendidikan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Saya sendiri TK di TK Islamic Center Indramayu. Lalu, saya menempuh SD selama 6 tahun di SD Negeri Kepandian 2 Indramayu. Dan selama SMP saya berada di SMP Islam Terpadu Al-Multazam 2 Kuningan, Jawa Barat. Selama 3 tahun saya menempuh pendidikan pesantren di Kuningan. Saya mempelajari banyak hal tentang agama Islam, mempelajari tentang kedisiplinan, lalu tentang bagaimana cara kita mandiri hidup sendiri jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, hidup bersama teman-teman yang memang kita senasib gitu. Lalu selama 3 tahun tersebut, saya juga mendapatkan banyak hal yang dimana mampu saya terapkan di dunia perkuliahan pada saat ini, yaitu terutama adalah tentang bagaimana kemandirian kita. Selanjutnya, saya menempuh SMA di Indramayu, di SMA Negeri 1 Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Selama 3 tahun, begitu saya keluar dari pesantren dari SMP IT Al-Multazam, saya mengalami banyak hal yang berbeda ketika saya kembali ke Indramayu, terutama tentang bagaimana pergaulan dunia luar, yang dimana sebelumnya saya di pesantren itu benar-benar tertutup, yang hanya di lingkup teman-teman, ustadz, santri, dan sebagainya. Lalu selama 3 tahun itu di SMA saya benar-benar mempelajari dan menerapkan apa yang saya pelajari dari pesantren. Lalu pada tahun 2021 saya lulus SMA. Pada saat itu saya mengambil SBMPTN. Yang pada saat itu tujuan saya adalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di situ saya diterima pada program studi Teknik Informatika. Lalu saya menempuh pendidikan kuliah di UIN Sunan Kalijaga kurang lebih selama 5 semester. Nah, bagaimana saya bisa pindah ke UAD? Jadi begini, pada saat itu saya pada awalnya mengira bahwasannya saya memiliki basic dan passion di sana. Namun ternyata setelah saya menjalani selama kurang lebih 3 semester, justru berbanding terbalik dengan apa yang saya pikirkan. Yang dimana pada kurang lebih 3 semester itu, saya merasa bahwasannya ini bukan tujuan saya dan bukan passion saya. Lalu pada semester 5, tepatnya bulan Juli kemarin, setelah selesai menempuh pendidikan dan libur, saya mempertimbangkan untuk melanjutkan studi saya di UIN atau saya berpindah ke prodi lain. Yang memang karena saya sendiri merasa bahwasannya saya tidak cukup mampu di bidang tersebut, di bidang informatika. Lalu setelah melakukan pertimbangan yang cukup rumit lah, dan saya juga melakukan seperti pertanyaan kepada teman-teman, lalu kepada orang tua saya, dan akhirnya dengan keputusan yang cukup bulat, saya akhirnya memilih untuk pindah program studi ke manajemen. Nah, lalu mengapa saya memilih UAD? Yang pertama, karena saya sudah berdomisili di Yogyakarta sebelumnya, di daerah Kolombo, UNY. Saya tidak mau
berpindah ke kota lain karena mungkin saya sudah merasa nyaman di Yogyakarta. Dan akhirnya saya mempertimbangkan untuk pindah ke universitas swasta di Yogyakarta. Pada saat itu pilihannya ada 3, yaitu UMY, UAD, dan UII. Dengan pertimbangan yang begitu rumit lagi, akhirnya saya memutuskan untuk memilih UAD. Karena menurut saya sendiri, UAD secara fasilitas, secara pendidikan, lalu secara akreditasi sudah cukup, bahkan sudah sangat baik ya, untuk program studi manajemen itu sendiri. Lalu saya melihat bagaimana lulusan-lulusan dan para akademisi dan para dosen di situ sudah sangat baik lah untuk sekelas universitas swasta di Yogyakarta. Dan akhirnya pada bulan Agustus akhir, tanggal 20-an kurang lebih saya lupa, akhirnya saya memutuskan untuk mendaftarkan diri di Universitas Ahmad Dahlan. Dan dari situlah saya membuat keputusan yang sangat kuat bahwasannya saya berpindah ke Universitas Ahmad Dahlan dan menempuh program studi manajemen. Dan semoga harapan saya ke depannya saya bisa menjadi lebih baik di sini, dan semoga ini adalah satu-satunya jalan untuk mencapai ridho Allah. Baik, segitu saja video dari Inilah Kisahku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.